Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ulandari dengan NIM 01131182429026. Saya akan menjelaskan menentukan kepuasan maksimal menggunakan kurva butterfly dan kurva indifferent dan menurunkan kurva permintaan. Di sini saya akan membahas sebuah soal yang menggunakan kurva butterfly dan kurva indifferent. Itu diketahui Sela memiliki uang senilai 140.000, hendak membeli barang A dan barang B. Barang A senilai 10.000 dan barang B senilai 20.000. Sebelum itu kita akan mencari kombinasi dengan menggunakan rumus original utility A, third harga A, sama dengan marginal utility B, third harga B, dan menghasilkan 3 A ditambah 2B sama dengan 3 kali 10.000 tambah 2 dikali 20.000. Yaitu 70.000, dan kombinasi kedua yaitu 4A ditambah 5B. 4 kali 10.000 ditambah 5 dikali 20.000. Sama dengan 140.000. Kombinasi ketiga yaitu 5A ditambah 8B. 5 kali 10.000 ditambah 8 kali 20.000. Dari ketiga kombinasi tersebut yang sesuai dengan uang yang dimiliki Sela yaitu kombinasi yang kedua, karena untuk mencapai kepuasan Sela harus menghabiskan uangnya dengan membeli kedua barang tersebut tanpa menyisakan dan tanpa kekurangan uang tersebut, sehingga kombinasi yang sesuai adalah yang kombinasi kedua. Selanjutnya menggambar kurva indifferent. Ada garis sumbu vertikal yaitu adalah kombinasi A, anggap barang A
A dan sumbu horizontal kita anggap B. Dan masukkan nilai tersebut dengan nilai kombinasinya, yaitu 3 dan 2, 4 dan 5, 5 dan 8. Kita masukkan 3, 4, 5, 2, 5 dan 8. Dan kita hubungkan kurva tersebut kombinasi yang kedua yaitu memenuhi uang yang dimiliki seller, yaitu 140, yaitu 4 dan 5. Jadi kita garis pada 4 dan 5 seperti ini. Nah, garis tersebut yaitu saling bersinggungan yang merupakan garis budget line, yang dimana mencapai kepuasan yaitu bersinggungannya garis budget line dan garis indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang yang berbeda tetapi memberikan kepuasan yang sama. Lalu untuk garis yang pertama dan yang ketiga, mengapa tidak seperti garis kedua? Karena pada garis yang pertama itu yang dihasilkan kombinasinya adalah 70.000, sedangkan uang yang dimiliki seller yaitu 140.000, di mana kita untuk mencapai kepuasan harus menghabiskan uang tersebut dan membeli kedua barang tersebut. Sedangkan yang ketiga, uang yang dimiliki seller lebih sedikit dibandingkan hasil yang kita jumlahkan. Tentang penurunan kurva indifferent, saya akan membahas sekstrum manlaha atau perluasan utility. Yang dimana panel menunjukkan semakin ke tengah maka utility-nya semakin besar atau semakin tinggi, dengan asumsi X adalah baju, Y adalah celana, maka sumbu horizontal dapat kita konstruksikan kurva indifferent. Misalnya pertama, sumbu vertikal adalah celana, sumbu horizontal adalah baju. Semakin ke kanan maka utility-nya semakin tinggi. Yang kedua, sumbu vertikal dan horizontal sama-sama celana, maka semakin mendekati direction-nya maka semakin tinggi utility-nya. Sedangkan yang ketiga, sumbu vertikal dan horizontalnya sama-sama baju. Semakin menjauhi horizontal maka semakin besar utility-nya. Yang terakhir yaitu sumbu vertikalnya adalah baju dan sumbu horizontalnya adalah celana, maka semakin tegak maka semakin tinggi utility-nya. Selanjutnya yaitu simulasi penurunan kurva permintaan yang diasumsikan X dan Y sama-sama baju.
Diasumsikan tingkat harga PX sama dengan PX1 menghasilkan budget line 1. Menghasilkan budget line 1. Itemalisasi menyinggung kurva. Sehingga menghasilkan titik pertama. Yang kedua, diasumsikan tingkat harga PX sama dengan PX2. Maka ini juga budget line 2. Budget line 2. Kemudian diimplementasikan menyinggung kurva. Dan didapatkanlah titik kedua atau PX2. Pada PX1 dan PX2 atau titik pertama dan titik kedua kita gabungkan, yaitu merupakan kurva inverse. Selanjutnya diasumsikan X adalah baju, Y adalah celana. Sedikit berbeda dari yang pertama, yaitu diasumsikan misalkan PX1 sama dengan PX sama dengan PX1, maka diperoleh budget line 1. Maka diperoleh budget line 1. Dan kemudian dioptimalisasikan sehingga ini sedikit berbeda ya dari yang ini, karena di sini Y-nya adalah celana. Maka diperoleh kurva seperti ini ya. Diperoleh PX1. Ini isomer 1. Kemudian diperoleh X1. Dan diperoleh titik 1. Diperoleh keseimbangan 1. X1 sama dengan 0. Yang kedua, kita asumsikan PX sama dengan PX2. Terjadi kenaikan, yaitu mau diperoleh budget line 2. Diperoleh budget line 2 dengan kurva diperoleh PX2. Kemudian dihasilkan keseimbangan kedua, yang dimana kedua titik ini disambungkan, maka merupakan kurva permintaan. X adalah celana, Y adalah baju, dimana
Diasumsikan PX sama dengan PX1 diperoleh budget line 1 kemudian dioptimalisasi diperoleh nah dia seperti ini karena hanya mengkonsumsi Y, maka ini C IC1 E1 PX1. Titik pertamanya ada di sini karena dia lurus di sini. X1 sama dengan 0. Diasumsikan yang kedua, kenaikan pada PX sama dengan PX2 diperoleh budget line 2. Dioptimalisasikan kemudian memperoleh garis yang sama. C2 sama E2. Kemudian PX2 PX sama dengan PX2 sama dengan 0. Titik kedua juga di sini. Ini untuk asumsi yang X adalah celana, Y adalah baju. Yang terakhir diasumsikan X adalah celana, Y adalah celana. PX sama dengan PX1 diperoleh budget line 1 kemudian dioptimalisasikan diperoleh dia garisnya di sini karena tidak mengkonsumsi semua barang tersebut sehingga di sini IC1 di sini X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. Titik pertama X1 sama di sini dan dikenaikan pada harga yaitu diasumsikan PX sama dengan PX2, maka terjadilah diperoleh budget line 2 untuk garis yang sama, untuk kurva yang sama memperoleh PX 2 atau titik 2. PX 2 sama dengan 0. IC 2 di sini. Nah, titik 1 dan titik 2 kita gabungkan, di mana merupakan kurva permintaan atau demand. Pada video pertama mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.